Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delan dari Pelaon, Stambuk A401201774. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas teori dan sastra Indonesia mengenai pembelajaran tentang dari pertemuan 1 sampai ke 7. Pembelajaran yang pertama yaitu tentang RPS, dan yang kedua itu teori dan sejarah sastra Indonesia. Di sini terdapat hakikat sastra. Sastra berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu sastra yang berarti teks yang mengandung instruksi atau pedoman dari kata dasar sas yang berarti instruksi atau ajaran, dan tra yang berarti alat atau sarana. Sastra adalah segala sesuatu yang tertulis atau tercetak. Sastra adalah suatu bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif yang objeknya manusia dan kehidupan dengan menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Fungsi sastra itu terdiri dari fungsi rekreatif atau kesenangan, fungsi didaktif atau pendidikan, fungsi estetis atau keindahan, fungsi moralitas, dan juga fungsi religius atau agama. Kemudian kita lanjut, sastra Indonesia. Ini merupakan pertemuan ketiga sastra Indonesia. Sastra Indonesia ialah sastra berbahasa Indonesia. Sedangkan hasilnya adalah sekian banyak puisi cerita pendek, novel, roman, dan naskah drama berbahasa Indonesia. Akan tetapi, definisi singkat dan sederhana mengenai sastra Indonesia adalah keseluruhan sastra yang berkembang di Indonesia sampai sekarang ini. Kemudian terdapat juga peta masalah. Makin banyak buku telah sejarah tentang berbagai macam masalah sejarah di Indonesia, pasti akan membantu pemahaman yang menyeluruh terhadap pemahaman sastra Indonesia dari masa ke masa. Dengan kata lain, pembaca buku sejarah sastra Indonesia harus memusatkan perhatian pada masalah-masalah tertentu agar memperoleh gambaran komprehensi tentang dinamika dan perkembangan sastra Indonesia dari masa ke masa. Tentu saja keterjangkauannya memerlukan proses yang panjang, sedangkan kesempatan yang tersedia untuk pelajaran sangat terbatas. Kemudian kita masuk dalam kesusastraan Indonesia, terdapat sastra dan studi sastra. Berbicara studi sastra adalah berbicara keilmuan sastra. Kemudian ada teori sastra. Memerlukan sejarah sastra karena sebuah teori terus berkembang. Perkembangan ini dihadirkan oleh sejarah sastra yang secara diakronis membandingkan periode-periode dalam kesusastraan sebuah bangsa. Kemudian kita lanjut, periodisasi sastra Indonesia. Periodisasi yang dilakukan oleh penulis-penulis sejarah, yaitu ada masa animisme sampai dinamisme, masa Hindu-Buddha, masa Islam, masa peralihan, kemudian Angkatan Balai Pustaka, Angkatan Pujangga Baru, kesusastraan zaman Jepang. Kemudian Angkatan 45,
Angkatan 66, Angkatan 80, Angkatan 2000. Kemudian terdapat juga dibagi menjadi sastra lama, kesusastraan peralihan, kesastraan baru. Kemudian kita masuk pada pertemuan berikutnya, yaitu perbedaan antara karya sastra dari Pujangga Lama, Sastra Melayu, dan Angkatan 2000-an. Angkatan Pujangga Lama, karya sastra yang dihasilkan pada masa Pujangga Lama yaitu misalnya hikayat, bahasa Melayu klasik yang mendominasi karya sastra, sebagian besar merupakan nuansa Islami. Angkatan Pujangga Lama tidak ada nama pengarangnya, belum mengenal peradaban tulis-menulis, dan karya Pujangga Lama merupakan karya bersama. Sedangkan Angkatan Sastra Melayu Lama terdapat nama pengarangnya, sudah mengenal peradaban tulis-menulis, karya-karyanya dipengaruhi pengaruh agama Hindu dan Islam, dan merupakan karya individual. Lanjut, karya sastra 2000-an menunjukkan bahwa karya sastra berkembang, berpenampilan bentuk pikiran yang bermacam-macam dan beragam. Kemudian, Angkatan Balai Pustaka dan Angkatan Pujangga Baru. Dalam sejarahnya, awal mula Balai Pustaka terbentuk ketika pemerintahan kolonial Belanda mendirikan komisi untuk bacaan sekolah pribumi dan bacaan rakyat pada tanggal 14 September 1908. Tujuan didirikannya Balai Pustaka ialah untuk mengembangkan bahasa-bahasa. Contoh karya-karya Balai Pustaka itu seperti pencipta dari Merari Siregar, Azab dan Sengsara. Kemudian Angkatan Pujangga Baru. Bisa kita lihat bahwa Pujangga Baru terlahir karena adanya perubahan karya sastra yang sebelumnya lebih bersifat politik. Karya yang bersifat politik tersebut dinilai tidak lagi sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia yang notabene mengarah pada sifat nasionalisme. Contoh karya-karya Pujangga Baru, misalnya novel Belenggu karya Arji Pane, dan drama Sadia Kalah Ning Majapahit karya Sanusi Pane. Lanjutan, contoh penulis dan karya sastra angkatan 1966, Taufik Ismail, karyanya yaitu Malu, Aku Jadi Orang Indonesia, Tirani dan Benteng. Contoh karya angkatan 1980-an sampai 1990-an, Hilman Hariwijaya, penulis cerita remaja pada dekade 1980 dan 1990. Contoh Ladang Hijau dan Sajak Penari pada tahun 1990. Kemudian kita masuk pada periode sastra dari masa ke masa. Ini merupakan pertemuan yang paling terakhir. Itu terdiri dari angkatan 1945 yang dipelopori oleh Chairil Anwar yang membentuk karya misalnya Kerikil Tajam, Deru Campur Debu. Kemudian ada juga angkatan 1950 sampai 1960-an dipelopori oleh Pramoedya Ananta pada tahun 1950 sampai 1960. Kemudian angkatan 1966 sampai 1970-an dipelopori oleh Ismail Sastrawan Angkatan. Contoh karyanya, dan angkatan 2000-an Andrea Hirata, salah satu novelis tersukses pada dekade pertama abad ke-21. Penulis dan karya sastra 2000 yaitu Ahmad Fuadi. Contoh karyanya itu Negeri Lima Menara. Jadi demikianlah presentasi pembelajaran dari teori dan sejarah sastra Indonesia dan sastra Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya.
Dan mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.